Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, hari ini saya akan memaparkan informasi terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Saya kembali mengingatkan bahwa tren peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini masih terus terjadi. Bahkan pada Kamis minggu lalu 3 Desember 2020, peningkatan kasus positif mencapai angka 8.369. Angka ini menunjukkan kondisi yang sangat membahayakan dan mencerminkan masih tingginya penularan yang terjadi di masyarakat. Ini adalah akibat telah terjadinya penurunan drastis tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan 3M. Data terakhir menunjukkan tingkat kepatuhan memakai masker turun dari 83,67% pada bulan September menjadi 57,78% pada awal Desember. Ini diperburuk juga dengan kenyataan bahwa kedisiplinan menjaga jarak juga turun dari 59,57% menjadi 41,75% pada periode yang sama. Tidak ada upaya lainnya yang efektif selain masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Saya harus kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa mematuhi protokol kesehatan merupakan kewajiban kita semua. Saya juga meminta kepada pimpinan dan aparat penegak hukum di daerah untuk terus melakukan penegakan disiplin terhadap masyarakat yang masih tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan tidak pandang bulu. Ingat, dokter dan tenaga kesehatan yang memberikan perawatan merupakan benteng terakhir. Jumlah mereka sangat terbatas. Hargailah mereka. Kemudian, pada minggu pertama bulan Desember tahun 2020, jumlah testing yang sudah dilakukan di Indonesia mencapai 96,35% dan semakin mendekati target WHO. Namun demikian, peningkatan testing ini juga diikuti dengan tren peningkatan kasus positif yang semakin memburuk. Seharusnya, angka testing yang tinggi tidak diikuti dengan peningkatan kasus positif. Ini artinya tingkat penularan makin tidak terkendali. Tolong pengertiannya, tolong kerjasama yang serius. Jangan sampai kerja keras kita selama ini hilang percuma. Menjelang akhir tahun 2020, saya minta agar daerah segera berkoordinasi dengan Satgas Pusat jika terdapat kekurangan obat-obatan, reagen, maupun APD. Pastikan kebutuhan logistik ini mencukupi sehingga tidak menghambat penanganan yang dilakukan kepada pasien COVID-19 di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, update perkembangan kasus harian tanggal 8 Desember 2020, terjadi penambahan kasus positif sebesar 5.292, di mana jumlah kasus aktif pada saat ini adalah 85.345 atau 14,5%, di mana kasus aktif dunia pada saat ini adalah 28,47%. Sedangkan jumlah kasus sembuh kumulatif sampai dengan saat ini adalah 483.497 atau 82,3%, di mana kasus sembuh dunia pada saat ini adalah 69,24%. Sedangkan jumlah kasus meninggal mencapai 18.000 pada hari ini, atau 3,06%, di mana kasus meninggal di dunia adalah 2,28%.
Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan pada 1 minggu terakhir, terjadi kenaikan kasus sebesar 13,5%, yaitu dari 36.599 di minggu lalu menjadi 41.536 pada minggu ini. Pada pekan ini, jumlah provinsi yang mengalami kenaikan kasus lebih banyak daripada provinsi yang mengalami penurunan. Kenaikan terjadi pada 19 provinsi, sedangkan penurunan terjadi pada 15 provinsi. Hal ini menunjukkan penanganan kasus di sebagian besar provinsi mengalami perkembangan ke arah yang kurang baik. Pada provinsi yang mengalami kenaikan kasus, maka kenaikan tertinggi terlihat di Jawa Barat, yaitu naik sebesar 3.785, yaitu dari 3.712 menjadi 7.497. Disusul Papua naik sebesar 1.813, yaitu dari 250 menjadi 2.063. Jawa Timur naik sebesar 725, yaitu dari 2.804 menjadi 3.529. Sulawesi Selatan naik sebesar 367, yaitu dari 655 menjadi 1.022. Dan Kalimantan Timur naik sebesar 291, yaitu dari 1.223 menjadi 1.514. Di pekan ini, Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan kasus yang sangat signifikan. Jika dilihat pada perkembangan harian, Jawa Barat sempat mengalami penambahan 1.648 kasus dalam satu hari pada tanggal 3 Desember lalu. Selain itu, Jawa Timur masih masuk ke dalam 5 besar kenaikan kasus tertinggi di pekan ini. Dengan ini, Jawa Timur bertahan di 5 besar selama 4 minggu berturut-turut. Ini sangat mengecewakan keadaannya. Ini adalah kondisi yang harus segera kita perbaiki bersama-sama. Saya meminta kepada seluruh provinsi di Indonesia untuk segera melakukan upaya menekan laju penularan dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait implementasi protokol kesehatan. Evaluasi harus dilakukan terkait kepatuhan masyarakat dan juga peran dari Satgas di daerah. Lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Terkait kondisi kasus kematian, angka kematian pada pekan ini mengalami penurunan sebesar 10,3%, yaitu dari 912 menjadi 818 kematian dalam satu minggu. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kenaikan angka kematian tertinggi dalam waktu satu minggu, naik sebesar 58 kasus, yaitu dari 102 menjadi 160. Disusul oleh Jawa Barat, naik 29 dari 34 ke 63. Selanjutnya Sumatera Selatan naik 20 kasus dari 16 ke 36. Nusa Tenggara Timur naik 8 kasus dari 1 ke 9, dan Sulawesi Selatan naik 6 kasus dari 6 ke 12. Meskipun pada pekan ini mengalami penurunan setelah pada pekan lalu mengalami peningkatan kematian, namun kita harus tetap mewaspadai seiring dengan tingginya peningkatan kasus positif dan kasus aktif. Jangan sampai angka kematian meningkat lagi di pekan-pekan berikutnya. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya meminta kepada kepala daerah atau daerah-daerah yang mencatatkan peningkatan angka kematian untuk mengevaluasi penanganan pasien COVID-19 di fasilitas kesehatannya masing-masing. Segera petakan masalah yang menghambat upaya penanganan dan segera cari jalan keluarnya. Jika terdapat kendala yang cukup sulit, segera koordinasikan dengan pemerintah pusat. Harus saya tekankan bahwa satu korban jiwa yang meninggal adalah nyawa yang sangat berharga. Lakukan penanganan semaksimal mungkin
untuk mencegah kasus kematian. Angka kumulatif kesembuhan di tingkat nasional pada pekan ini mengalami kenaikan jika dibanding pekan sebelumnya sebesar 1,8%, yaitu dari 27.179 menjadi 27.662 orang. Meskipun angka kesembuhan di tingkat nasional mengalami sedikit kenaikan, namun kita harus memberi perhatian pada 5 provinsi yang mengalami penurunan kesembuhan tertinggi pada pekan ini. 5 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, turun sebesar 522 dari 5.605 menjadi 5.083. Kemudian Bali turun sebesar 482, yaitu dari 496 menjadi 14. Selanjutnya Kalimantan Tengah turun sebesar 304, dari 304 menjadi 0. DKI Jakarta turun sebesar 298, dari 7.266 menjadi 6.968. Sedangkan Sulawesi Barat turun sebesar 184, dari 269 menjadi 85. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk kita semua, khususnya pada Provinsi Jawa Barat, selain mengalami penambahan kasus positif tertinggi, juga mengalami penurunan kesembuhan tertinggi. Mohon kepada Provinsi Jawa Barat untuk betul-betul meningkatkan kualitas penanganan pasien positif COVID-19 agar kasus positif yang masih dalam perawatan saat ini bisa menjadi sembuh seluruhnya. Dengan begitu, Jawa Barat dapat kembali mendongkrak angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian. Selain itu, perlu menjadi perhatian juga bahwa Bali mengalami penurunan drastis kesembuhan pada pekan ini. Dari yang pekan sebelumnya 496 menjadi hanya 14 kesembuhan. Bahkan Kalimantan Tengah tidak mencatatkan angka kesembuhan sama sekali di pekan ini. Saya meminta agar provinsi-provinsi ini berusaha lebih keras lagi dan serius untuk menyembuhkan seluruh pasien COVID-19. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait update peta zonasi risiko. Cermati dengan teliti gambar ini. Sudah berbulan-bulan peta ini tidak berubah warna, selalu didominasi oleh zona oranye risiko sedang. Ini bukan tempatnya untuk merasa nyaman. Saya tekankan sekali lagi, zona risiko sedang bukan zona nyaman. Seperti update yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, mayoritas kabupaten kota masih nyaman berada di zona risiko sedang. Jika pada minggu lalu jumlahnya mencapai 374 kabupaten kota, maka pada minggu ini jumlahnya turun sedikit menjadi 371 kabupaten kota. Penurunan juga terjadi di kabupaten kota yang berada di zona risiko tinggi. Jika pada minggu lalu terdapat 50 kabupaten kota, pada minggu ini jumlahnya menurun menjadi 47 kabupaten kota. Untuk zona risiko rendah, terdapat peningkatan dari 75 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 84 kabupaten kota pada minggu ini. Selanjutnya, untuk zona yang tidak mencatatkan kasus baru, jumlahnya tetap dari minggu lalu yaitu 6 kabupaten kota. Terakhir, untuk zona yang tidak terdampak, jumlahnya mengalami penurunan dari 9 kabupaten kota pada minggu lalu menjadi tinggal 6 kabupaten kota pada minggu ini. Ingat bahwa dari 514 kabupaten kota, hanya tinggal 6 kabupaten kota pada minggu ini yang berada pada zona yang tidak terdampak. Banyaknya kabupaten kota yang masih bertahan di zona risiko sedang tentunya sangat mengkhawatirkan. Saya mengingatkan kepada pimpinan daerah bahwa zona risiko sedang bukanlah zona nyaman. Tidak menutup kemungkinan kabupaten kota yang berada di zona risiko sedang dapat berpindah ke zona risiko tinggi apabila pemerintah daerah maupun masyarakatnya lengah.
Selanjutnya, saya sampaikan mengenai zonasi risiko di kabupaten kota. Terdapat 72 kabupaten kota yang masih konsisten berada di zona risiko sedang selama 3 bulan berturut-turut. Silahkan lihat di dalam slide ini. Dan kalau kita lihat bahwa ada 68 kabupaten kota ini secara konsisten selama 3 bulan terus berada di zona risiko sedang. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Zona risiko sedang bukanlah zona aman. Apabila penanganan COVID-19 di kabupaten kota tersebut juga tidak berjalan dengan baik, maka terbuka kemungkinan daerah-daerah ini akan beralih ke zona risiko tinggi. Ini harus dihindari. Pimpinan daerah di 72 kabupaten kota harus segera mengambil langkah-langkah strategis terkait penanganan COVID-19 sehingga kabupaten kota yang masuk di dalam daftar ini dapat beralih ke zona kuning ataupun hijau. Pilkada serentak 2020 akan berlangsung besok tanggal 9 Desember 2020. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pilkada ini berlangsung di tengah pandemi. Maka tolak ukur keberhasilannya pun berbeda. Pilkada ini hanya dapat dikatakan berhasil apabila penyelenggaraannya berlangsung dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan sehingga tidak ada penularan kasus COVID-19 baru. Ini merupakan tanggung jawab utama penyelenggara pemilu dan seluruh pasangan calon. Untuk memastikan Pilkada serentak 2020 dapat berjalan dengan lancar dan aman di tengah pandemi COVID-19, KPU telah mengeluarkan berbagai peraturan yang menekankan pentingnya protokol kesehatan di seluruh tahapan pilkada, termasuk juga pada saat pemungutan suara di TPS. Aturan ini wajib untuk dilakukan, bukan himbauan semata. Penyelenggara bertanggung jawab untuk mengelola pilkada dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan selama perhelatan berlangsung. Pastikan semua individu yang bertugas memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Petugas juga wajib mengingatkan pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin yang sama. Tim Satgas Daerah diharuskan untuk mengawasi perhelatan pilkada. Apabila ada kerumunan, harap segera diberikan teguran. Apabila tidak mau menerima teguran, Satgas Daerah berhak untuk membubarkan. Masyarakat yang datang memilih wajib untuk menerapkan protokol kesehatan. Apabila tidak, maka siap-siap untuk menerima konsekuensi dalam bentuk teguran atau tidak diterima di TPS. Mari kita sukseskan pilkada besok. Perlu diingat, penyelenggara pilkada dan Satgas di daerah telah bekerja keras memastikan pilkada serentak ini berjalan dengan baik dan aman dari penularan COVID-19. Tugas masyarakat cukup sederhana, yaitu patuhi seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan. Gunakan hak pilih Anda dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Apabila masyarakat mendapati ada pelanggaran di TPS tempatnya memilih, masyarakat juga berhak untuk melapor ke petugas dan meminta petugas untuk melakukan tindakan yang tegas. Ingat, Pilkada serentak 2020 ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan keberhasilannya sangat bergantung pada upaya kita semua untuk saling mendukung dan bertanggung jawab atas peran masing-masing. Mari bersama kita wujudkan pilkada serentak yang aman dan bebas COVID-19. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 atau setara untuk memvaksin 600.000 orang telah sampai ke tanah air pada Minggu malam tanggal 6 Desember 2020. Vaksin ini kemudian disimpan di lokasi penyimpanan milik PT Bio Farma di Kota Bandung, Jawa Barat. Masuknya vaksin Sinovac ini tentunya merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah,
BUMN, dan berbagai pihak lainnya. Namun demikian perlu diingat, vaksin Sinovac yang baru saja masuk ke Indonesia masih menunggu Emergency Use Authorization yang akan dikeluarkan oleh Badan POM. Selain vaksin Sinovac yang baru saja masuk ke Indonesia, terdapat berbagai kandidat vaksin lainnya sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 9860 tahun 2020, yaitu diantaranya adalah AstraZeneca, Bio Farma, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm. Vaksin COVID-19 merupakan salah satu upaya penanganan pandemi yang bertujuan untuk menghadirkan kekebalan komunitas atau herd immunity. Perlu saya informasikan, dibutuhkan sekitar 70% populasi untuk membentuk kekebalan komunitas, dan sangat tergantung efektivitas masing-masing vaksin tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak vaksinasi terhadap pengendalian transmisi COVID-19 akan berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, sebelum herd immunity terbentuk, kita tidak boleh melupakan senjata terampuh yang sudah kita pakai saat ini, yaitu disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ingat, kedisiplinan terhadap protokol kesehatan tetap merupakan kunci utama penanganan COVID-19 yang efektif. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan akhir dari konferensi pers pada hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti tanya jawab dengan media. Terima kasih Prof. Ibu, sudah masuk. Terima kasih Prof. Ibu. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari media. Yang pertama dari Andrian Tirto ID. Selain masalah jumlah, saat ini sudah hampir 500.000 orang yang pernah terpapar COVID-19 dan sembuh. Apakah mereka ikut divaksinasi juga? Apa sudah ada uji penggunaan vaksin kepada mereka yang sudah pernah positif? Kemudian, apakah ada riset mereka yang sudah pernah positif COVID kembali terpapar lagi? Baik, terima kasih pada tirto.id. Jadi di Indonesia pemberian vaksin diprioritaskan bagi kelompok yang berisiko tinggi untuk tertular sesuai dengan pernyataan Menteri Kesehatan, di antaranya adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Sampai saat ini belum ada penelitian terkait efektivitas vaksin terhadap penyintas COVID-19. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti akan ada penelitian-penelitian lain terkait reinfeksi maupun tentang vaksin COVID-19. Baik, terima kasih Prof. Yang kedua dari Tirto ID, Pilkada akan berlangsung besok. Apakah Satgas akan ada aksi atau upaya tertentu agar tidak terjadi klaster? Kemudian, apa ada daerah yang akhirnya direkomendasikan dihentikan sementara karena zona merah? Terima kasih. Baik, Satgas Pusat mengarahkan kepada Satgas Daerah untuk mengawasi berlangsungnya pilkada. Kami himbau kepada Satgas Daerah untuk ikut membantu penyelenggara pilkada di TPS menegakkan disiplin protokol kesehatan. Satgas Pusat juga meminta Satgas Daerah untuk menindak tegas semua bentuk pelanggaran. Contohnya, memberikan peringatan keras apabila terjadi kerumunan. Apabila peringatan tersebut tidak digubris, maka kami arahkan Satgas Daerah untuk mengambil langkah-langkah tegas membubarkan keramaian untuk mencegah terjadinya penularan di lokasi pilkada tersebut. Sampai sekarang, belum ada penundaan pilkada di zona merah, namun Satgas meminta adanya tindakan tegas apabila para pemilih tidak menegakkan disiplin protokol kesehatan saat pilkada. Apabila pemilih tidak menerapkan disiplin, maka penyelenggara berhak menolak partisipasi pemilih di TPS yang bersangkutan demi keselamatan masyarakat. Baik, terima kasih.
kasih, Prof. Pertanyaan yang ketiga dari Musli Radio El Sinta. Besok tahapan pemungutan suara bagi daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Bagaimana pantauan Satgas soal APD bagi penyelenggara? Terima kasih. Terima kasih pada Radio El Sinta. Jadi Satgas di tingkat pusat telah berkoordinasi dengan Satgas di daerah termasuk juga penyelenggara pilkada yaitu KPU dan Bawaslu. Koordinasi ini adalah upaya untuk memastikan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 dapat dijalankan dengan baik dan disiplin oleh masyarakat sebagai pemilih dan petugas di TPS pada tahapan pemungutan suara. Perlu diingat, KPU telah menentukan sebanyak 12 item hal yang terkait dengan perlengkapan protokol kesehatan yang harus ada di TPS saat pemungutan suara. Salah satunya adalah APD yang nantinya digunakan oleh petugas saat melayani pemilih yang terdiri dari masker, face shield, dan sarung tangan. Selain itu juga disiapkan baju hazmat sebagai langkah antisipasi. Kami meminta agar baik masyarakat maupun petugas di TPS benar-benar dapat mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan, termasuk penggunaan APD yang sudah ditentukan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan di lingkungan TPS. Pemerintah telah mengawal penyaluran APD dan logistik sampai di daerah terpencil. Baik, yang terakhir Prof dari Radio Sinta, kapan rekomendasi keluar dari BPOM untuk vaksin yang sudah tiba di Indonesia? Terima kasih. Baik, Badan POM akan segera melakukan pengujian vaksin COVID-19 yang pada minggu malam 6 Desember 2020 masuk ke tanah air. Perlu diingat, pengujian yang dilakukan oleh Badan POM merupakan hal penting untuk mengeluarkan rekomendasi Emergency Use of Authorization setelah hasil ujinya selesai. Badan POM tentunya berusaha memastikan agar uji yang dilakukan terhadap vaksin ini dapat sesuai dengan standar dan waktu yang direncanakan. Demikian, terima kasih atas pertanyaan dari rekan-rekan media. Selanjutnya kami akhiri konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian seluruhnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.